Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari tahun 1911. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayahnya adalah seorang mantri guru di Hollands Inlands The School His. Juanda menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di His dan kemudian pindah ke Ropese Lagere School ELS, sekolah untuk anak orang Eropa, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1924. Setelah itu, atas dorongan ayahnya, ia masuk ke Hogere Burgerschule Bandoeng, HBS Bandung, yang merupakan sekolah menengah khusus untuk orang Eropa. Juanda lulus dari HBS Bandung pada tahun 1929. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool Bandoeng THS, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung ITB, di Bandung. Juanda mengambil jurusan teknik sipil dan berhasil lulus pada tahun 1933 dengan gelar insinyur. Setelah lulus dari ITB, Juanda menikah dengan Julia Virsia, seorang guru TK dengan latar belakang Belanda. Ibunya sendiri adalah keturunan Belanda, sementara ayahnya, Raden Warga Dibrata, juga seorang mantri guru seperti ayah Juanda. Pada awalnya, Juanda hanya aktif dalam organisasi non-politik seperti Paguyuban Pasundan dan menjadi anggota Muhammadiyah. Ia pernah menjadi pemimpin sekolah Muhammadiyah dan bekerja sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda, mulai tahun 1939. Meskipun ditawari untuk menjadi asisten dosen di ITB setelah lulus, Juanda memilih untuk mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji yang terbatas. Pada tanggal 28 September tahun 1945, Juanda memimpin pemuda dalam pengambil alihan jawatan kereta api dari Jepang, serta pengambil alihan jawatan pertambangan, keresidenan, kota praja, dan objek militer lainnya yang terdapat di Gudang Utara Bandung. Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Juanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api Wilayah Jawa dan Madura. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Pengairan, Menteri Kemakmuran, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Dikarenakan peran dan tanggung jawabnya yang besar dalam pemerintahan, Juanda dijuluki Menteri Maraton oleh pers karena ia telah menjabat sebagai menteri sejak awal kemerdekaan hingga menjadi Perdana Menteri dan Menteri pertama pada masa demokrasi terpimpin. Selama karir politiknya, Juanda beberapa kali memimpin perundingan dengan Belanda, termasuk dalam konferensi meja bundar KMB, di mana ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delek ASI Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Juanda ditangkap oleh tentara Belanda. Meskipun ditawari untuk bergabung dengan pemerintahan negara Pasundan, ia menolak tawaran tersebut. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Juanda mencetuskan deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa Laut Indonesia, termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS United Nations Convention on Law of the Sea. IR.H. Juanda wafat pada tanggal 7 November tahun 1963 di Jakarta akibat serangan jantung. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pengabdian dan jasanya diakui oleh negara dengan diabadikannya namanya sebagai Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai Taman Hutan Raya IR.H. Juanda di Bandung, yang memiliki museum dan monumen IR.H. Juanda di dalamnya. Nama Juanda juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta, yaitu Jalan IR. Juanda di Jakarta Pusat, dan Stasiun Juanda sebagai salah satu stasiun kereta api di Indonesia. Pada tanggal 19 Desember tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda dengan mencetak wajahnya di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI, pecahan Rp50.000. Sepanjang hidup, Juanda dipercaya menjadi menteri sebanyak 14 kali, dari Kabinet Syahrir II hingga Ali Sastroamijoyo II, atau periode tahun 1946 sampai tahun 1957. Ia pernah pula menjabat Menteri Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kemakmuran, Keuangan, hingga Pertahanan.